Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Mirza Agustin selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis digital serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kami dapat melaksanakan tugas presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Riani Dwi Wulandari selaku moderator dan rekan saya yang pertama ada Syahila dan yang kedua ada Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai penggunaan data analitik dalam bisnis digital. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan memulai materi yang pertama. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian data analitik. Dijelaskan bahwa data analitik adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data untuk menghasilkan wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Sederhananya itu, data analitik adalah cara mengolah data menjadi informasi yang berguna. Dengan adanya data analitik, perusahaan bisa lebih mudah memahami kondisi bisnis dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Next. Selanjutnya ada tujuan data analitik. Tujuan dari data analitik itu sendiri tentunya untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih akurat. Contohnya seperti mendukung pengambilan keputusan berbasis data, yang kedua mengidentifikasi peluang bisnis baru, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan yang keempat memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan. Selanjutnya pada slide ini terdapat beberapa jenis data analitik. Yang pertama adalah deskriptif analitik, yaitu analisis yang digunakan untuk menjelaskan apa yang telah terjadi berdasarkan data historis. Yang kedua adalah diagnostik analitik, yaitu analisis yang bertujuan mencari penyebab mengapa suatu peristiwa bisa terjadi. Selanjutnya ada prediktif analitik yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan memanfaatkan model statistik dan machine learning. Terakhir ada preskriptif analitik, yaitu analisis yang memberikan rekomendasi tindakan terbaik yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Syahila. Kepada Syahila dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi pada slide kelima, yaitu proses data analitik. Pada poin pertama ada pengumpulan data, mengambil data dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi, sensor, atau survei. Tujuannya memperoleh informasi sebanyak mungkin yang relevan dengan kebutuhan analisis. Contoh, sebuah toko online mengumpulkan data pembelian pelanggan, jumlah kunjungan website, dan komentar di media sosial. Yang kedua adalah pembersihan data, menghapus data duplikat, memperbaiki kesalahan, dan memastikan konsistensi. Pembersihan data disebut juga data cleaning. Pada tahap ini, data dibersihkan agar hasil analisis lebih akurat. Contoh, nama pelanggan yang tertulis Andi. Yang ketiga, ada Google Analytics satu format untuk analisis perilaku pengguna di situs web. Nah, informasi yang bisa diperoleh itu jumlah pengunjung, asal analisis data, halaman yang paling sering dibuka, statistik atau durasi kunjungan untuk menemukan pola dan membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan online. Contohnya analisis menunjukkan bahwa penjualan meningkat setiap akhir bulan setelah perusahaan mengadakan promosi. Yang keempat, ada Python atau R untuk pemrograman adalah visualisasi untuk analisis data, menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik, dashboard, atau laporan interaktif untuk analisis data besar atau big data, yaitu machine learning, prediksi penjualan, kecerdasan buatan atau AI, membantu pengguna memahami data dengan cepat tanpa harus menangani data dalam jumlah besar. Contohnya grafik penjualan memprediksi penjualan kenaikan dan penurunan berdasarkan data tahun sebelumnya. Ada SQL untuk pengelolaan dan pengambilan data dari basis data. Poin kelima, pengambilan keputusan. Menggunakan hasil analisis untuk menentukan strategi bisnis. Nah,
Ada manfaatnya juga, yaitu keputusan menjadi lebih objektif karena berdasarkan data, bukan hanya perkiraan. Nah, bahasa yang digunakan itu untuk mengelola database kayak ada fungsinya, mengambil data, menyimpan data, memperbarui data, dan menghapus data. Dan selanjutnya adalah slide ke-7, Contoh penggunaan yaitu penerapan mengambil data analitik seluruh pelanggan dalam yang bisnis melakukan digital. pembelian Poin dalam pertama, 30 hari ada terakhir. e-commerce, analisis perilaku pelanggan untuk rekomendasi produk. Contoh, sistem rekomendasi produk, analisis produk terlaris, atau personalisasi promosi. Manfaatnya meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Poin kedua, ada perbankan digital, deteksi penipuan dan analisis risiko kredit. Data digunakan untuk deteksi penipuan, analisis risiko kredit, dan evaluasi kelayakan pinjaman. Contohnya, bank dapat mendeteksi transaksi mencurigakan secara otomatis. Yang ketiga, pemasaran digital, yaitu optimalisasi kampanye iklan berdasarkan data performa. Nah, data analitik itu membantu mengevaluasi efektivitas kampanye iklan. Yang dianalisis itu ada jumlah klik, tingkat konversi, biaya iklan, return of investment. Nah, contohnya itu perusahaan mengetahui iklan Instagram lebih efektif dibanding Facebook sehingga anggaran dipindahkan ke Instagram. Yang keempat, ada manufaktur, prediksi kebutuhan bahan baku, dan pemeliharaan mesin. Digunakan untuk prediksi kebutuhan bahan baku, pemeliharaan mesin, pengendalian kualitas. Contohnya, perusahaan dapat memperkirakan kapan mesin perlu diperbaiki sebelum rusak. Nah, poin kelima itu adalah layanan pelanggan, yaitu analisis sentimen dari ulasan dan media sosial. Layanan pelanggan itu membantu memahami keputusan pelanggan. Sumber datanya itu bisa dari ulasan pelanggan, komentar media sosial, atau chat pelanggan. Contohnya, analisis sentimen menunjukkan banyak pelanggan mengeluhkan keterlambatan pengiriman, sehingga perusahaan memperbaiki sistem logistik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Hairunisa. Oke, selanjutnya adalah materi pada slide ke-6, yaitu alat dan teknologi data analitik. Yang pertama ada Microsoft Excel atau Google Sheets untuk analisis dasar dan visualisasi sederhana. Nah, kelebihannya itu mudah digunakan, cocok untuk pemula, dan tidak memerlukan kemampuan pemrograman. Contoh penggunaannya itu membuat laporan penjualan bulanan. Nah, yang kedua itu ada Tableau atau Power BI untuk visualisasi data interaktif. Fungsinya membuat dashboard interaktif, menampilkan data secara real time, menggabungkan data dari berbagai sumber. Nah, kelebihannya itu ada dua, yaitu visualnya menarik dan mudah dipahami manajemen. Contoh penggunaannya itu dashboard performa penjualan seluruh cabang perusahaan. Yang ketiga, ada Google Analytics untuk analisis perilaku pengguna di situs web. Nah, informasi yang bisa diperoleh itu jumlah pengunjung, asal pengunjung, halaman yang paling sering dibuka, atau durasi kunjungan. Manfaatnya membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan online, contohnya mengetahui produk mana yang paling sering dilihat tetapi jarang dibeli. Yang keempat, ada Python atau R untuk pemrograman untuk analisis data lanjutan.
Nah, di sini kegunaannya untuk analisis data besar atau big data, machine learning, prediksi penjualan, kecerdasan buatan atau AI. Kelebihannya itu sangat fleksibel, dapat menangani data dalam jumlah besar. Contohnya seperti memprediksi penjualan bulanan berdasarkan data tahun sebelumnya. Yang terakhir itu ada SQL untuk pengelolaan dan pengambilan data dari basis data. Nah, bahasa yang digunakan itu untuk mengelola database kayak ada fungsinya mengambil data, menyimpan data, memperbarui data, dan menghapus data. Contoh penggunaan mengambil data seluruh pelanggan yang melakukan pembelian dalam 30 hari terakhir. Yang selanjutnya adalah slide ketujuh, yaitu penerapan data analitik dalam bisnis digital. Poin pertama, ada e-commerce, analisis perilaku pelanggan untuk rekomendasi produk. Contoh, sistem rekomendasi produk, analisis produk terlaris, atau personalisasi promosi. Manfaatnya meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Poin kedua, ada perbankan digital, deteksi penipuan dan analisis risiko kredit. Data digunakan untuk deteksi penipuan, analisis risiko kredit, dan evaluasi kelayakan pinjaman. Contohnya, bank dapat mendeteksi transaksi mencurigakan secara otomatis. Yang ketiga, pemasaran digital, yaitu optimalisasi kampanye iklan berdasarkan data performa. Nah, data analitik itu membantu mengevaluasi efektivitas kampanye iklan. Yang dianalisis itu ada jumlah klik, tingkat konversi, biaya iklan, return of investment. Nah, contohnya itu perusahaan mengetahui iklan Instagram lebih efektif dibanding Facebook sehingga anggaran dipindahkan ke Instagram. Yang keempat, ada manufaktur, prediksi kebutuhan bahan baku, dan pemeliharaan mesin. Digunakan untuk prediksi kebutuhan bahan baku, pemeliharaan mesin, pengendalian kualitas. Contohnya, perusahaan dapat memperkirakan kapan mesin perlu diperbaiki sebelum rusak. Nah, poin kelima itu adalah layanan pelanggan, yaitu analisis sentimen dari ulasan dan media sosial. Layanan pelanggan itu membantu memahami keputusan pelanggan. Sumber datanya itu bisa dari ulasan pelanggan, komentar media sosial, atau chat pelanggan. Contohnya, analisis sentimen menunjukkan banyak pelanggan mengeluhkan keterlambatan pengiriman, sehingga perusahaan memperbaiki sistem logistik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Hairunisa. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam penggunaan data analitik. Walaupun data analitik memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah kualitas data yang rendah atau tidak konsisten. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka hasil analisis juga bisa salah. Tantangan kedua adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menganalisis data. Selain itu, terdapat masalah privasi dan keamanan data karena banyak data yang bersifat sensitif dan harus dilindungi. Perusahaan juga sering mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan data yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda. Terakhir, biaya implementasi teknologi analitik yang cukup tinggi menjadi kendala bagi beberapa organisasi, terutama perusahaan kecil dan menengah. Pada slide ini, saya akan menjelaskan etika dan privasi data. Dalam penggunaan data analitik, aspek etika dan privasi tidak boleh diabaikan.
Perusahaan harus menjaga dan melindungi data pribadi pelanggan agar tidak disalahgunakan. Selain itu, perusahaan juga harus bersikap transparan mengenai data apa saja yang dikumpulkan dan bagaimana data tersebut digunakan. Penggunaan data harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti GDPR di Eropa maupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Dengan menerapkan etika dan privasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan sekaligus mengurangi risiko hukum. Dari penjelasan yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya dan saya, dapat disimpulkan bahwa data analitik merupakan salah satu komponen penting dalam bisnis digital modern. Dengan memanfaatkan data secara efektif, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis fakta. Namun, keberhasilan penerapan data analitik tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kualitas data, kemampuan sumber daya manusia dalam menganalisis data, serta kepatuhan terhadap etika dan privasi data. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola data secara bertanggung jawab agar dapat mengolah manfaat yang maksimal. Di slide ini terdapat referensi yang digunakan dalam penyusunan materi presentasi. Referensi dari Davenport dan Harris membahas tentang pentingnya analitik dalam memenangkan persaingan bisnis. Lalu Provost dan Fawcett menjelaskan dasar-dasar data sains untuk bisnis. Sementara itu, McKinsey dan Company memberikan pandangan mengenai perkembangan era analitik dalam dunia yang semakin berbasis data. Adanya referensi ini menunjukkan bahwa presentasi disusun berdasarkan sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih juga kepada Ibu Mirza Agustin dan teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi maupun penjelasan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.